Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Cinta Kasih, Recinka, bersama saya Gregorius Edwin. Kamis 27 Mei 2021. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menengoknya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini sangat menarik bagi kita untuk direnungkan secara bersama. Kita mempunyai banyak keinginan. Ketika satu keinginan tercapai, kita pun menginginkan hal yang lain. Sifat kita sebagai manusia selalu tidak puas. Akan tetapi, kita perlu merenung tentang keinginan kita yang terdalam. Apa yang kita kehendaki di dalam hidup ini? Apa yang kita inginkan daripada Tuhan? Keinginan terdalam Bartimeus dalam bacaan Injil hari ini adalah supaya dapat melihat, supaya sembuh dari kebutaan. Keinginan itu menjadi bermakna karena terlahir dari iman yang kuat. Bartimeus tidak saja menginginkan kesembuhan, tetapi juga dia yakin pada kuasa Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kalau kita menginginkan suatu kepada Tuhan, kita mesti mempunyai iman yang kokoh dan kuat kepadanya. Tuhan mempunyai caranya dalam mengabulkan keinginan kita. Semoga ketekunan hati dan iman kita menyentuh hati kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga Roh-Mu yang kudus menolong dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan memberkati kami semua dalam kesembuhan jiwa dan raga kami. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga dari renungan ini kita semakin teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama kita.